Halo, kita berjumpa lagi di dalam video tutorial tentang belajar coding dengan RoboMind. Dan kali ini nanti kita akan membahas tentang struktur kontrol yaitu percabangan, di mana nanti kita akan membahas tentang bentuk if yang pertama, ya, dari 3 buah bentuk if yang nanti kita akan bahas. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang struktur kontrol sekuensial, ya, dan nanti kita lanjutkan struktur kontrol berikutnya yaitu percabangan khususnya di bentuk if yang pertama, ya. Baik, sebelum kita akan membahas bagaimana menerapkan struktur kontrol percabangan if bentuk pertama ini di dalam RoboMind, terlebih dahulu kita akan melihat beberapa contoh di dalam kehidupan sehari-hari kita di mana kita akan juga menjumpai penerapan, ya, atau contoh penerapan dari percabangan ini di dalam kegiatan di sekitar kita sehari-hari. Misalkan seperti ini, ya. Problemnya adalah bagaimana cara kita membuat teh manis. Jadi seperti yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang sekuensial. Cuma di sini nanti kita akan sedikit melakukan modifikasi, ya, di dalam urutan langkah-langkah membuat teh manis. Langkah pertama adalah kita siapkan gelas atau cangkirnya. Kemudian langkah nomor 2 adalah memasukkan teh ke dalam gelas atau cangkirnya. Kemudian nomor 3 adalah masukkan gula secukupnya ke dalam gelas atau cangkir. 4, kita tuangkan air panas ke dalam gelas atau cangkir, kemudian kita aduk-aduk, ya, air di dalam gelasnya itu. Nah, di sini kita lihat di langkah nomor 6, kita lihat di sini ada pernyataan atau kalimat jika teh masih belum manis, maka tambahkan gula. Nah, ini adalah contoh di dalam kehidupan sehari-hari kita yang menggunakan atau menerapkan percabangan. Nah, kalau kita lihat di sini, kalimat jika teh masih belum manis ini merupakan syaratnya, ya. Artinya jika syarat ini terpenuhi, ya, jika teh masih belum manis maka tambahkan gula ini akan dilakukan, ya. Atau dengan kata lain, jika tehnya itu sudah manis, ya maka berarti ini gulanya tidak perlu ditambahkan. Logikanya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Setelah ini dilakukan, baru yang nomor 7, teh manis siap dinikmati. Gitu, ya. Ini adalah contoh di dalam kehidupan sehari kita yang ada proses yang dia membutuhkan syarat, ya, yang kalau syarat itu terpenuhi maka suatu proses atau suatu aktivitas akan dilakukan. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat contoh berikutnya, yaitu bagaimana cara kita menjalankan motor secara manual. Jadi kan motor itu kan ada yang matic, ada yang manual. Nah, di sini kita akan lihat, ya, cara menjalankan motor yang manual. Yang pertama langkahnya adalah kita masukkan kunci kontak, ya, ke dalam ke lubang kunci yang ada di motor. Kemudian yang kedua adalah, nah, di sini kita lihat, di sini ada pernyataan lagi, ada jika maka, ya. Jika gigi belum netral, maka netralkan dulu, seperti itu. Artinya jika gigi itu memang sudah netral, ya berarti tidak perlu dinetralkan karena sudah netral, seperti itu, ya. Kemudian langkah nomor 3 adalah jalankan mesin motor. 4, tunggu beberapa menit, ya, jadi dipanaskan dulu beberapa saat, ya. Kemudian kita masukkan gigi ke 1. Terus kita menambah gas pelan-pelan, ya. Nah, ini kita lihat di langkah nomor 2 ini ada statement control atau kalimat yang menyatakan if, ya, jika maka, ya. Jika gigi belum netral, artinya jika ini terpenuhi maka ini dijalankan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana bentuk if yang pertama, ya, dari beberapa contoh sebelumnya tadi. Nah, ini adalah bentuk flowchart atau diagram alir yang menunjukkan if yang bentuk pertama, ya. Jadi kita mulai dari sini, misalkan sini sebelumnya ada beberapa proses yang dilakukan. Kemudian di sini ada sebuah syarat, ya. Nah, syarat ini nanti dia bisa bernilai 2 kemungkinan. Dia bisa bernilai true atau false. True itu maksudnya syarat itu terpenuhi,
ya. Nah, jika dia terpenuhi atau bernilai true syaratnya, maka ini ada sebuah proses yang akan dijalankan, gitu ya. Nah, sekali lagi ini kalau nilainya true syaratnya atau terpenuhi syaratnya. Tapi jika tidak, maka ya berarti dia tidak akan melakukan apa-apa, dia akan melanjutkan proses yang berikutnya, gitu ya. Nah, kalau yang ini tadi, kalau dia terpenuhi, maka ini ada sebuah proses yang akan dilakukan, kemudian setelah dilakukan, dia akan melanjutkan proses yang berikutnya, seperti itu. Ya, ini adalah gambaran flowchart dari bentuk if yang pertama. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan juga bahwa sebuah syarat itu dia bisa merupakan gabungan dari beberapa syarat yang lainnya, gitu ya. Nah, nanti bisa menggunakan ada kata hubung dan ya serta atau. Ya, kita lihat contohnya misalkan ya. Contoh yang pertama misalkan ada kalimat seperti ini nih. Jika saya punya kelonggaran rezeki dan ingin masuk surga, gitu ya. Berarti di sini ada dua syarat, yaitu jika saya punya kelonggaran rezeki dan juga saya ingin masuk surga, gitu ya, maka saya akan bersedekah. Seperti itu. Nah, di sini menggunakan kata dan. Nah, kalau kata dan itu berarti satu syarat utuh ini, ya, ini dia akan bernilai akan terpenuhi kalau masing-masing syarat ini ada dua syarat ini, keduanya adalah bernilai benar atau terpenuhi dua-duanya, gitu ya. Namun jika hanya salah satu saja yang terpenuhi, maka seluruh syarat ini, ya, dia secara keseluruhan bernilai false atau tidak terpenuhi. Itu kalau kata hubungnya adalah dan, ya. Contoh berikutnya misalkan ini, jika saya lulus ujian pelajaran matematika dan juga lulus ujian pelajaran IPA, gitu ya, maka saya akan menyedekahkan sebagian tabungan saya untuk masjid. Jadi ini nadar ya. Nah, ini nadarnya akan dilakukan, ya, sedekahnya akan dilakukan kalau ujian pelajaran matematika dan IPA-nya itu lulus semuanya gitu. Sedangkan kalau hanya lulus satu saja, ya matematika atau IPA saja, maka ya karena dia menggunakan dan, maka syarat ini belum terpenuhi, gitu ya. Artinya sedekahnya belum dilakukan, seperti itu. Contoh yang ketiga ini menggunakan kata hubung atau, ya. Jika saya ada motor di rumah atau ada yang menjemput, gitu ya, maka saya akan pergi ke acara tersebut. Nah, di sini menggunakan kata hubung atau. Nah, kalau kata hubung atau itu jika salah satu saja syarat ini terpenuhi, ya, minimal satu syarat ini terpenuhi atau bernilai benar atau bernilai true, maka seluruh syarat ini dia akan terpenuhi semua, gitu ya. Jadi ini sekaligus bedanya antara dan atau. Ya, kalau dan ini keduanya harus terpenuhi semua. Kalau semua syarat ini dia bernilai benar. Tapi kalau atau itu salah satu syarat saja dia bernilai benar, maka seluruh syarat ini dia akan bernilai benar atau terpenuhi semuanya. Seperti itu. Ya. Kemudian ini juga sama, jika badan saya lelah atau mengantuk, ya maka saya akan istirahat sejenak. Artinya jika salah satu keadaan ini terpenuhi, ya salah satu syarat ini terpenuhi, entah lelah atau ngantuk ini terpenuhi, maka dia akan istirahat. Maka saya akan istirahat, seperti itu. Ya. Oke, berikutnya selain menggunakan konjungsi dan serta atau, sebuah syarat ya itu juga bisa dibentuk atau bisa dibuat dari sebuah negasi. Ya, negasi itu istilah lainnya adalah pengingkaran, ya, diingkar, gitu ya. Cirinya apa? Yaitu dengan adanya kata tidak atau not, gitu ya. Nah, contohnya misalkan seperti ini nih. Jika saya lapar, ya maka saya hentikan pekerjaan lalu mencari makanan, gitu ya. Nah, di sini ada syarat jika saya lapar. Nah, kita juga bisa membuat syarat yang merupakan bentuk negasi dari saya lapar. Berarti di sini kita bisa tambahkan kata tidak, gitu ya. Jika saya tidak lapar, maka saya tetap bekerja, gitu ya. Oke, terus berikutnya, misalkan ini yang tidak ada negasi ya. Misalkan, jika saya ingin masuk surga, maka saya akan selalu taat dan beribadah kepada Allah, gitu ya. Nah, kita bisa membuat syarat lainnya yang merupakan negasi dari syarat ini,
ya. Negasinya apa? Ya kita tinggal tambahkan saja not atau tidak. Jika saya tidak ingin masuk surga, maka saya akan selalu melanggar perintah Allah, seperti itu ya. Jadi ciri khas dari syarat yang merupakan bentuk negasi itu adanya tambahan kata tidak ya atau not. Maka dia merupakan ingkaran atau negasi dari syarat yang lainnya, seperti itu ya. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke rebumainya ya. Nah, syarat apa saja yang nanti kita bisa berikan di rubumain, yang kita bisa tuliskan di rubumain gitu ya. Oke, nah di sini di rubumain itu ada beberapa syarat atau kondisi yang nanti kita bisa gunakan ya. Jadi di sini yang pertama misalkan ini kelompok yang left ya. Jadi nanti si robot dia akan ngecek di sebelah kirinya, di sebelah kirinya si robot di posisi manapun ya. Nah di sini untuk yang pengecekan di sebelah kirinya si robot, nanti di sini ada beberapa syarat yang kita bisa gunakan. Yang pertama adalah misalkan left is obstacle ya. Nah ini nanti si robot akan ngecek di sebelah kirinya itu apakah ada halangan atau tidak. Ya obstacle itu kan halangan ya atau rintangan. Obstacle itu bisa berupa tembok ya atau pohon gitu ya. Yang intinya dia bisa menghalangi gerakan si robot ya atau perpindahan si robot ya. Nah, kalau misalkan di sebelah kirinya itu ada obstacle, maka dia akan menghasilkan nilai true atau terpenuhi. Tapi kalau misalkan di sebelah kirinya tidak ada obstacle, maka left as obstacle ini dia bernilai false, seperti itu. Demikian juga untuk ini left is clear. Ya, ini merupakan kebalikan dari obstacle tadi. Kalau left is clear berarti dia di sebelah kirinya tidak ada halangan, ya. Kemudian kalau ini left is beacon itu berarti kalau di sebelah kirinya itu apakah ada beacon ya atau tidak gitu. Kalau ada beacon berarti nilainya terpenuhi atau true gitu ya. Kemudian ini juga bisa si robot bisa ngecek di sebelah kirinya itu apakah ada cat warna putih atau tidak gitu ya. Kalau jika ada warna putih di sebelah kirinya maka left is white-nya dia bernilai true ya. Kemudian ini untuk mengecek di sebelah kirinya apakah ada warna hitam atau tidak. Kalau ada berarti dia nilainya true, tapi kalau nggak ada berarti nilainya false. Nah demikian juga untuk yang pengecekan di sebelah depannya si robot. Di sini ada front obstacle, front is clear, front is beacon, front is white, front is black. Ya, demikian juga untuk yang pengecekan di sebelah kanannya si robot. Di sini ada right is obstacle. Ini untuk ngecek apakah di sebelah kanannya itu ada halangan atau tidak, gitu ya. Kemudian right is clear, right is beacon, right is white, dan right is black. Nah, ini merupakan syarat-syarat yang nanti kita bisa gunakan ya di dalam rubumainnya itu. Nah, kemudian bagaimana kalau bentuk tadi, bentuk konjungsi dan juga bentuk negasinya. Nah, di sini di rubumain itu juga dikenal beberapa perintah untuk konjungsinya ya. Untuk konjungsi dan itu nanti kita bisa menggunakan perintah and atau seperti ini, ampersand seperti ini ya. Dan jadi ini bisa maknanya sama yaitu dan gitu. Sedangkan untuk atau di sini kita bisa memberikan perintah or atau tanda seperti ini ya, tanda yang kalau di keyboard itu di atasnya tombol enter itu ya. Ya, boleh pakai ini, boleh pakai ini. Nah, untuk negasinya itu kita bisa menggunakan kata not ya atau tanda seperti ini nih. Ini tanda di sebelah kirinya, kalau di keyboard itu sebelah kirinya tombol angka 1 gitu ya, yang bentuknya seperti cacing seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba mempraktekkan ya, menerapkan struktur kontrol percabangan ya, khususnya bentuk if yang pertama di rubumainnya ya. Oke, kita coba buka map aja ya. Buka map di sini. Oke, nanti untuk mapnya kalian bisa mengunduhnya di link yang ada di bawah ini ya, di deskripsi video ini ya. Oke, nanti kita pakai my map yang 01 ya.
Nanti silakan Anda unduh dan Anda buka. Oke, seperti ini bentuknya. Ya, ini saya sudah siapkan mapnya, Anda tinggal pakai saja. Anda unduh dan nanti Anda tinggal open map saja. Ya, oke. Di sini ada seperti ini ya. Kita akan coba terapkan struktur kontrol percabangan bentuk if yang pertama. Oke ya. Oke, misalkan saya punya perintah seperti ini. Forward 1. Oke. Kemudian apa namanya? Di sini ada lagi ya, forward 1 lagi. Oke, terus kemudian di sini kita coba berikan if right is beacon. Nah, kebetulan di situ kan sebelah kanannya ada beacon ya. Beacon. Oke, seperti ini. If right is beacon. Kemudian di sini kita coba seperti ini ya. Right. Oke. Terus kemudian pick up. Oke. Terus kemudian left. Tuh. Kemudian di sini kita forward 1 lagi. Nah, seperti ini misalkan ya. Oke, nanti kita lihat apa yang akan dilakukan si robot dengan perintah seperti ini. Oke ya. Coba kita analisis sebentar. Dari kode ini kita akan lihat bahwa nanti dari posisi awal si robot ini dia akan maju 1 dulu ya, dari baris perintah yang pertama ini dia akan maju 1, kemudian maju 1 lagi di sini ya. Oke, kemudian di situ ada if, ada pengecekan. Nanti si robot dia akan ngecek apakah di sebelah kanannya itu ada beacon atau tidak. Ya, kebetulan nanti di sini sebelah kanannya kan nggak ada beacon ya. Oke ya. Berarti nanti kira-kira si robot dia akan hadap kanan, kemudian pick up, kemudian left atau tidak ya, kita lihat ya. Oke, kita coba slow motion kan. Oke, kemudian kita jalankan. Oke, forward 1, kemudian forward 1 lagi. Nah, kemudian si robot akan ngecek sebelah kanannya. Oke ya. Oke, berarti di sini ternyata di bagian ini tidak dilakukan. Kenapa? Karena sebelah kanannya ketika si robot di sini tadi posisinya itu ternyata di sebelah kanannya tidak ada beacon, maka ini tidak dilakukan, gitu ya. Terus kemudian karena tidak dilakukan, maka loncat berikutnya dia akan menjalankan yang forward 1 sehingga posisinya ada di sini, seperti itu. Nah, sekarang kita coba modifikasi ya. Coba misalkan di sini kita buat 1, kemudian di sini kita coba buat 2. Nah, seperti ini. Apa yang terjadi? Oke ya. Kita coba flow motion kan lagi. Oke, forward 1. Nah, oke, sampai sini. Kemudian forward 2. 1, 2, kemudian si robot dia akan ngecek di sebelah kanannya ada beacon tidak. Oke, ada. Oke, maka dia akan hadap kanan. Kemudian ambil beaconnya, ya. Terus hadap kiri. Oke. Kemudian maju 1. Oke, ya seperti itu. Oke ya. Nah, ini apa namanya? Seperti yang tadi kita jelaskan di flowchart-nya tadi. Jadi kalau ini terpenuhi maka dia akan dijalankan. Tapi jika tidak terpenuhi maka dia akan melanjutkan proses berikutnya. Seperti itu. Ya. Oke, baik. Sekarang kita akan mencoba menggunakan syarat yang ada negasinya ya, atau syarat yang ada ingkarannya. Oke, misalkan di sini saya berikan perintah seperti ini. Forward 1, kemudian forward 2. Oke ya, kemudian if, kita berikan syarat if. Kemudian di sini if right is clear. Oke. Tapi di sini saya kasih negasi. Negasinya tadi bisa menggunakan not atau tanda seperti cacing tadi seperti ini ya. Oke, berarti di sini if right is not clear. Jika sebelah kanannya itu tidak clear, gitu ya. Oke, maka saya berikan perintah seperti ini. Right, pick up, kemudian left, terus kemudian forward 1. Oke, seperti ini ya. Baik, kita akan lihat hasilnya.
Ya, ketika kita berikan syarat di sini, if right is not clear. Jika sebelah kanannya tidak, gitu ya, tidak clear. Oke. Hasilnya seperti apa kita jalankan. Oke, maju 1, kemudian maju 2, 1, 2. Oke ya, sekarang si robot dia akan nengok ke kanan. Oke. Ya. Nah, ternyata dia menjalankan yang bagian sini, right, kemudian pick up, terus kemudian left, ya, dan maju 1. Oke ya. Oke, berarti mengapa kok ini tadi dia menjalankan yang bagian ini? Ya, karena di sini syaratnya dia bernilai benar. Kenapa kok benar? Karena tadi begitu si robot ini dia noleh ke kanan, ya. Ternyata di sebelah kanannya kan ada beacon, gitu ya. Nah, beacon itu dia termasuk yang halangan ya, halangan. Maka ketika ini dicek jika sebelah kanannya itu clear, ya, tapi di sini dinotkan, berarti di sini syaratnya ya, berarti sebelah kanannya itu dia tidak clear. Nah, berarti kan dia benar. Karena apa? Karena di sini ada beaconnya di situ, gitu. Sehingga ini semua syaratnya ini dia bernilai benar atau terpenuhi, dan akhirnya si robot dia menjalankan yang ini, ya, hadap kanan, pick up, dan hadap kiri, seperti itu. Oke, next kita akan lihat contoh yang kedua, ya. Kita coba pakai map yang berikutnya ya. Kita open map lagi, kita pakai my map yang kedua. Oke, my map 02 nanti juga Anda bisa unduh di link di bagian bawah video ini, ya. Oke. Open. Oke, seperti ini mapnya. Di sini ada, kita lihat ada 2 beacon, ya, ada 2 beacon di sebelah kanannya si robot. Cuma di sini bedanya ada beacon yang dia itu ada cat warna putihnya di jalan gini ya, dan ada yang tidak diberi warna cat putih. Gitu kita lihat ya. Misalkan kita berikan perintah seperti ini ya, forward 1, oke, kemudian kita pakai if right is beacon, ya, and right is white, oke, maka si robot akan hadap kanan, kemudian pick up, kemudian left, seperti itu ya. Oke, terus kemudian forward 1 lagi, ke forward 2 aja ya, forward 2, kemudian kita berikan perintah yang sama, misalkan seperti itu. Oke, misalkan seperti ini, kemudian forward 1. Oke, kita lihat apa yang terjadi ya. Nanti si robot yang pertama dia akan bergerak 1 kotak dulu, 1 langkah dulu di sini. Oke, kemudian nanti dia akan mengecek ya, apakah sebelah kanannya itu ada beacon atau tidak, dan juga apakah di sebelah kanannya ada warna putih atau tidak. Ya, jika iya maka dia akan melakukan ini, hadap kanan, pick up, dan left, gitu ya. Oke, dan seterusnya kita lihat ya. Oke, kita run, kita slow motion kan, dan kita run. Oke, dia akan jalan 1 kotak dulu, 1 langkah dulu, kemudian dia cek. Oke, ternyata dia lanjut forward 2. Oke ya. Kemudian dia akan ngecek lagi sebelah kanannya apakah ada beacon, dan juga apakah sebelah kanannya ada putih. Oke, ternyata dia hadap kanan, pick up, kemudian left, ya. Oke, dia masih pick up, kemudian dia akan hadap ke kiri. Oke, kemudian forward 1. Oke ya. Nah, dari contoh ini kita bisa perhatikan bahwa ketika si robot berada di sini, maka ini tidak akan dilakukan. Kenapa? Karena di sini syaratnya ada konjungsi dannya yang harus terpenuhi keduanya kalau ini ingin dijalankan, gitu ya. Sedangkan di sini tadi yang terpenuhi hanya salah satu saja, yaitu yang right is beacon saja. Sedangkan right is white-nya
tidak terpenuhi karena di sini tidak ada cat warna putih, sehingga nilainya semuanya adalah false atau tidak terpenuhi, maka ini tidak dilakukan ya. Kemudian ini dia maju 2 langkah. Nah, ketika sampai sini dia akan ngecek lagi. Nah, kebetulan tadi sebelah kanannya ada beacon yang di sini tadi ya, dan sebelah kanannya juga ada cat warna putih, maka ini dilakukan gitu ya. Kemudian dia forward 1. Oke, seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga ya. Kita coba pakai map yang berikutnya lagi. Oke, my map yang ketiga kita coba open. Ya. Baik, di sini kita coba bikin misi ini ya. Jadi kita akan mencoba membuat misi atau project kita, yaitu supaya nanti si robot dia akan memindahkan beacon yang tadinya awalnya di sini, maka dia akan memindahkan di sini. Gitu ya. Kemudian yang beaconnya yang awalnya di sini dia akan pindahkan di sini. Oke ya. Oke, sekarang kita akan coba bagaimana membuat kode programnya. Berarti di sini nanti dia akan maju 1 langkah dulu, forward 1 dulu. Oke. Kemudian dia akan ngecek di sebelah kanannya ya. If right is beacon. Oke. Kemudian dia akan, jika iya maka dia akan hadap kanan. Terus kemudian dia akan pick up, kemudian dia akan hadap kiri, seperti itu ya. Oke, kemudian dia maju 1. Oke, maju 1 langkah. Oke, berarti dia di sini ya. Kemudian dia akan ngecek apakah sebelah kanannya dia clear atau tidak gitu ya. Misalkan di sini ya. If right is clear. Oke, berarti jika sebelah kanannya tidak ada halangan, maka dia akan right, kemudian put down, dia akan meletakkan beaconnya di situ, kemudian dia hadap kiri lagi, seperti itu ya. Oke, kemudian dia maju 1 langkah lagi, forward 1 lagi. Nah, ini sama ya. Oke, kita coba copy paste saja seperti itu di sini. Oke, seperti ini. Oke ya. Oke, kita akan coba jalankan. Oke, dia maju 1 dulu, kemudian cek sebelah kanannya ada beacon atau tidak. Oh, ada. Oke, dia akan hadap kanan, pick up. Oke. Terus kemudian dia hadap kiri. Oke. Hadap kiri, terus lanjut dia maju 1 ya. Sebelah kanannya dia clear atau tidak? Oke, clear, maka dia hadap kanan, letakkan di situ beaconnya ya. Terus kemudian dia hadap kiri lagi. Oke. Kemudian maju 1 langkah ya. Cek sebelah kanannya ada beacon atau tidak. Oh, ada, maka dia akan hadap kanan, pick up gitu ya. Kemudian hadap kiri ya. Kemudian forward 1 ya. Oke, clear ya sebelah kanannya. Oke. Hadap kanan, letakkan. Oke, terus kemudian terakhir left. Oke. Ya, misi selesai. Itu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian paling seru ya, yaitu tantangan. Oke. Nah, coba kalian buka open map ya di my map 4. Oke, kita lihat. Oke. Kita punya map seperti ini ya. Misinya adalah hampir sama seperti yang sebelumnya, yang contoh yang ketiga tadi. Nah, di sini kita akan mencoba memindahkan beacon-beacon ini. Yang tadinya di sini kita pindahkan di sini, yang tadinya di sini kita pindahkan di sini, yang tadinya di sini kita pindahkan di sini, yang tadinya di sini pindahkan ke sini, terakhir ini di sini pindahkan ke sini.
Oke ya. Oke, nah silakan Anda modifikasi kode program yang tadi kita sudah buat, kode program terakhir tadi kita buat. Nah, ini nanti Anda silahkan modifikasi sehingga nanti kalau dijalankan misi robot tadi bisa sesuai dengan harapan ya. Jadi memindahkan masing-masing beacon ini satu kotak di atasnya. Oke ya. Oke, semoga kalian bisa mengerjakan soal tantangan ini, dan bagi yang bisa silakan nanti Anda capture, Anda bikin videonya dan nanti Anda upload di channel masing-masing, dan nanti Anda share link channel Anda di bagian komentar di bawah ini. Oke, baik, saya kira itu dari saya. Semoga ada manfaatnya dan bisa dipahami dengan baik. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya.